Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Nyala api hijau melingkari langit. Gelombang distorsi muncul di udara kemanapun seseorang memandang. Panas yang luar biasa menyebar di udara dan disalurkan, menutupi seluruh akademi di dalamnya. Banyak tatapan dari tanah tercengang saat mereka menyaksikan api berwarna hijau yang melengkung seperti padang rumput yang terbakar. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghapus keringat dingin mereka. Perasaan mengesankan yang begitu menakutkan memang sedikit terlalu menakutkan. Di tengah tempat api hijau menyebar adalah sekelompok laut berdarah yang lebarnya hanya 10 kaki. Pada saat ini, lautan darah yang awalnya mengembang dengan cara yang sangat mendominasi dengan cepat mulai menggulung di bawah suhu yang menakutkan dari api di sekitarnya. Gelombang kabut darah pucat berulang kali merembes keluar dari dalamnya sebelum berubah menjadi ketiadaan. Permukaan lautan darah perlahan menyusut di bawah kabut darah yang berulang kali naik. Menurut kecepatan ini, sepertinya sekeliling akan diuapkan seluruhnya oleh lautan api. Api surgawi. Langit segera mengeluarkan banyak teriakan yang sangat terkejut saat nyala api berwarna hijau melengkung ke langit. Tatapan beberapa orang segera beralih tanpa sadar ke arah Han Feng yang bertarung dengan Hu Gan tidak jauh. Pada saat ini, tatapan Han Feng juga menatap Xiao Yan tanpa berkedip saat nyala api berwarna hijau muncul. Ada keterkejutan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar bisa mendapatkan api surgawi pada usia seperti itu. Harus diketahui bahwa dia hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan si Heart Flame ini yang menduduki peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking saat itu. Dia berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan. Proses menelan dan kehalusan yang mengikutinya juga menyebabkan dia sangat menderita. Selain itu, karena dia berlatih Flame Mantra yang tidak lengkap, itu juga mengakibatkan api surgawi tidak sepenuhnya ditekan. Api di dalam tubuhnya kadang-kadang akan memberontak, menyebabkan dia mendapat banyak masalah. Oleh karena itu, bahkan dengan rencana Han Feng, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu saat melihat bahwa Xiao Yan mampu mengendalikan semacam api surgawi tanpa rasa takut pada usia seperti itu. Dari penampakan warna nyala api ini serta bentuk teratai ilusi yang kadang-kadang akan terbentuk saat meledak, kupikir ini seharusnya adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-19, api inti teratai hijau. Tatapan Han Feng melintas dengan cepat saat tatapan di matanya secara bertahap mendapatkan keserakahan tambahan saat melihat Xiao Yan. Sungguh tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan dua jenis api surgawi dalam satu hari. Hihi, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Jika saya dapat memperoleh dua jenis api surgawi ini dan berhasil menelannya dengan mantra api yang tidak lengkap, kekuatan saya pasti akan melonjak. Pada saat itu, saya pikir lelaki tua dari Akademi Jianan tidak akan bisa berurusan dengan saya bahkan jika dia kembali. Senyuman dingin dan fanatisme muncul di sudut mulut Han Feng saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Tapi meskipun anak kecil ini masih muda, kendali atas nyala api tampaknya sangat besar. Lautan api yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan aku saat ini hampir tidak dapat menggunakannya. Namun, dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Sepertinya tidak akan mudah untuk merebut api surgawi dari tangannya. Han Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bergumam di dalam hatinya saat dia melihat Xiao Yan, yang wajahnya tidak banyak berubah setelah menggunakan lautan api. Meskipun api surgawi sangat langka di benua Doki, masih ada dua metode berbeda untuk menghapusnya setelah disempurnakan. Jenis pertama adalah mencopotnya dengan paksa. Cara sombong semacam ini dalam merebut api surgawi mengharuskan orang yang dirampok tidak dapat menolak. Selain itu, setelah api surgawi berhasil direnggut, orang yang telah kehilangannya secara bertahap akan mati saat api surgawi meninggalkan tubuhnya. Karenanya, metode semacam ini biasanya digunakan oleh beberapa orang keji yang ingin mendapatkan api surgawi dengan cara curang atau adil.
Jenis kedua adalah mewarisi, api surgawi. Jenis warisan, api surgawi, ini juga mengharuskan seseorang untuk membayar harga yang lumayan. Misalnya, sumber dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, yang dipraktikkan Xiao Yan, Burning Flame Valley, yang terkenal dari cara mereka bermain api, memiliki semacam Heavenly Flame yang diwarisi. Jenis api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya berhak diwarisi oleh pemimpin lembah. Mereka meneruskannya dari satu generasi ke generasi lainnya dengan cara ini dan ini menjadi ukuran perlindungan terkuat sekte tersebut. Namun, setelah warisan semacam ini, ketika pemimpin sebelumnya menyerahkannya kepada pemimpin berikutnya, kekuatan yang pertama akan menurun lebih dari setengahnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan ada kemungkinan nyawanya terancam. Kedua metode untuk mentransfer api surgawi ini biasa digunakan di benua itu. Sebagian besar ahli yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu akan dapat mengetahui sedikit tentangnya. Mengingat kekuatan Han Feng, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Selain itu, saat itu, dia juga mengadopsi pemikiran serakah untuk merebut api surgawi ketika dia menyerang Yao Lao. Namun, keinginannya tidak tercapai karena kewaspadaan Yao Lao. Xiao Yan di kejauhan secara alami tidak menyadari bahwa seseorang benar-benar mengingatnya setelah hanya menampilkan sedikit api surgawi. Ada cukup banyak orang yang tahu tentang dia yang memiliki api surgawi selama beberapa tahun ini. Saat dia masih di Kekaisaran Magia, bahkan orang-orang di Asosiasi Alkemis dan Pil Kinggu tahu tentang itu. Namun, hampir tidak ada orang yang berpikir untuk merebutnya. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang yang memiliki api surgawi sangat merepotkan untuk dihadapi. Alasan lain adalah bahwa orang yang ingin merebut api surgawi dengan paksa juga perlu mengambil risiko besar. Oleh karena itu, selain beberapa orang yang ekstrim, biasanya hampir tidak ada orang yang berpikir untuk secara paksa merebut api surgawi orang lain. Secara kebetulan, Han Feng adalah salah satu dari orang-orang ekstrim ini. Dia mampu menggunakan cara apapun, adil atau curang, untuk mendapatkan kekuatan, dan bahkan mampu melakukan tindakan keterlaluan seperti membunuh gurunya tanpa merasa menyesal. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk mengamati orang yang memiliki niat jahat ini. Perhatiannya saat ini sepenuhnya tertuju pada lawannya, Fan Lao. Gumpalan darah yang lebarnya lebih dari 10 kaki itu tampak seperti batu dalam gelombang yang bergolak di dalam lautan api berwarna hijau yang sangat besar. Itu terus-menerus menghadapi bahaya kehancuran total. Fan Lao merasakan suhu panas yang menjengkelkan di sekitarnya dari dalam lautan darah. Ekspresinya berubah sangat jelek. Dia mungkin tahu bahwa api surgawi, lawan memiliki pengekangan tertentu di lautan darahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang disebut pengekangan sebenarnya sedemikian rupa. Di bawah lautan api di sekitarnya, energi gelap dan dingin di dalam lautan darah telah benar-benar kehilangan pengaruhnya. Ukuran lautan darah juga perlahan menyusut di bawah pembakaran dengan suhu seperti ini. Menurut kecepatan ini, sepertinya tidak bisa bertahan terlalu lama. Bajingan ini, Fan Lao mengatupkan giginya dan memarahi dengan sikap mengancam. Dia mengangkat matanya dan pandangannya melewati api sebelum akhirnya berhenti pada pria muda berjubah hitam, yang tergantung di udara tidak jauh. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Tidak disangka bahwa dengan posisi dan reputasinya yang menonjol di wilayah sudut hitam, dia benar-benar berakhir dalam keadaan tidak berdaya oleh pemuda ini yang masih basah di belakang telinga. Ini merupakan pukulan yang cukup berat baginya. Jika aku kalah dari orang seperti ini, sepertinya aku akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang di wilayah Black Corner. Fan Lao mengatupkan giginya dengan kejam dan tiba-tiba membentuk segel di tangannya. Segera, lautan darah yang terus menyusut setelah dikelilingi oleh nyala api hijau, tiba-tiba mulai melonjak tajam sebelum ditarik dengan cepat. Benang Doki dengan cepat memasuki tubuh mantan. Transformasi darah. Saat darah memasuki tubuhnya, lautan darah yang menyebar di sekitar tempat itu dengan cepat menjadi lebih tipis.
Sepasang mata milik Fan Lao itu juga perlahan menjadi merah darah. Apalagi, sepasang tangannya yang keriput juga semakin memutih. Ujung salah satu jarinya secara aneh mendapatkan paku berwarna darah yang tajam. Sama seperti bilah tajam yang tak tertandingi, itu memantulkan kilatan gelap dan dingin di bawah sinar matahari. Punggung Fan Lao bergetar sedikit, dan aura berdarah menyembur sebelum menutupi sayap berwarna darah di punggungnya. Sayap Doki itu segera mengepak, dan sesaat kemudian, transformasi terjadi. Sekilas, mereka menjadi lebih lama dan lebih asing. Samar-samar terlihat bahwa itu tampak seperti penggabungan sayap burung dan kelelawar. Setelah utas aura berdarah terakhir memasuki tubuh Fan Lao, lautan darah yang menyebar akhirnya menghilang sama sekali. Tubuh mantan sekali lagi muncul di depan pandangan Xiao Yan. Sudah cukup bagimu untuk bangga bahwa kamu mampu memaksaku untuk menggunakan transformasi darah. Sebuah film cahaya berwarna darah melingkar menyebar dari tubuhnya, mengisolasi suhu panas di sekitarnya. Sayap di punggung Fan Lao mengepak sedikit, dan tubuhnya segera berubah menjadi kilat berwarna darah yang langsung melintas keluar dari menelan api berwarna hijau. Dia muncul di tempat yang kurang dari 10 meter dari tempat Xiao Yan berada. Tawa gelap dan dinginnya bergema di cakrawala. Xiao Yan memperhatikan Fan Lao, yang penampilannya sedikit berubah. Kejutan melintas di matanya. Saat ini, yang terakhir jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu dalam hal auranya, kecepatannya, Dari kelihatannya, orang tua ini akhirnya mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya setelah dihancurkan oleh api surgawi. Ini tidak cukup, karena kamu telah menaruh dendam di hatimu atas putramu yang dibunuh di tanganku, aku tidak akan keberatan mengirimmu untuk bertemu dengannya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan menertawakan Fan Lao. Tawa itu sangat keras dan tajam ketika mendarat di telinga yang terakhir, menyebabkan wajahnya yang dingin dan gelap mampu membekukan jantung dan paru-paru seseorang. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara. Segera, nyala api berwarna hijau yang menutupi langit bergoyang dengan cepat. Akhirnya, ular itu sekali lagi diaglomerasi menjadi dua ular api panjang berwarna giok yang merayap maju dan mundur. Mereka mengikuti jari-jarinya, dan masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang habis saat mengendalikan nyala api yang begitu besar cukup signifikan. Jika bukan karena dukungan kekuatan Yao Lao, Xiao Yan tidak akan bisa menggunakan apa yang dia lakukan sebelumnya bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia secara alami perlu memulihkan diri dari menggunakan api yang begitu besar. Kalau tidak, akan terlalu boros untuk membiarkannya menghilang begitu saja di antara langit dan bumi. Ini terutama terjadi pada Xiao Yan yang masih terlibat dalam pertempuran. Fan Lao menghirup udara dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang membumbung tinggi di dalam hatinya. Tatapannya seperti mata pisau tajam saat menatap Xiao Yan yang tersenyum. Sesaat kemudian, mulutnya mengeluarkan tawa mendesis yang mengerikan. Matanya yang merah darah tiba-tiba melebar, dan raungan seperti guntur akhirnya membawa amarah yang tak tertandingi dan niat membunuh saat dipancarkan. Bajingan kecil, jika saya tidak merobek Anda menjadi ribuan bagian, melepaskan tulang Anda, dan mencabut ligamen Anda, saya mungkin akan bunuh diri saat itu juga. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum saat dihadapkan dengan niat membunuh yang mengejutkan dari Fan Lao dan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya dari bawah. Kata-kata lembutnya benar-benar menyebabkan Fan Lao yang seperti laras mesiu meledak. Kalau begitu, kamu harus pergi dan mati, anjing tua. Tawa lembut dan dingin Xiao Yan seperti melempar baskom berisi air dingin ke dalam minyak. Segera, gelombang Doki yang berwarna merah darah melonjak ke segala arah dari dalam tubuh Fan Lao yang tampak ganas. 3 tangan keriput putih pucat seperti cakar tiba-tiba didorong ke depan, dan membentuk segel aneh dengan kecepatan seperti kilat. Orang bisa melihat bahwa Doki yang melonjak berfluktuasi sedikit sebelum tombak darah merah tua yang setebal 2 lengan dengan cepat terbentuk dan muncul di mata semua orang.
Fan Lao mengulurkan cakar tangannya saat tombak darah terbentuk, meraihnya dengan kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menggerakkan mulutnya sedikit saat menghadap Xiao Yan, memperlihatkan gigi putihnya yang agak tajam dan padat. Sayap di punggungnya tiba-tiba mengepak, dan raungan tajam dan marah segera membawa niat membunuh yang tak tertandingi saat itu meletus dari dalam mulut Fan Lao. Di bawah gelombang sonik yang jelas ini, tubuh yang terakhir tampak hanyut bersama angin saat berubah menjadi sosok darah yang sangat samar yang mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang di tangannya membawa angin kencang saat itu dengan kejam menusuk hati Xiao Yan. Meskipun Douqi Fan Lao tidak menunjukkan jejak melonjak setelah menggunakan apa yang disebut transformasi darah, kecepatannya telah meningkat pesat. Bahkan telah mencapai titik di mana banyak orang hanya bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar ketika dia bergerak. Ketika mereka melirik lagi, mereka terkejut menemukan bahwa sosok itu secara bertahap berubah menjadi ilusi. Jelas, ini adalah sesuatu yang hanya akan tertinggal ketika kecepatan seseorang mencapai level tertentu. Xiao Yan hampir tidak bisa meninggalkan bayangan di masa lalu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Namun, bayangan setelah itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptakan Fan Lao. Tentu saja, kondisi Xiao Yan hanya memiliki kekuatan sekelas Douling. Mampu menciptakan bayangan yang bahkan seorang ahli biasa Do Wang mengalami kesulitan besar untuk membuatnya cukup untuk dibanggakan. Kecepatan yang ditampilkan Fan Lao menyebabkan banyak orang merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Namun, Xiao Yan yang menghadapnya, memiliki wajah yang tidak terlihat tergerak. Matanya yang hitam pekat memantulkan cahaya berwarna darah yang membesar dengan cepat. Detik berikutnya, cahaya berwarna darah tiba-tiba berubah menjadi wajah buas. Tombak energi yang tak tertandingi itu melewati penghalang udara saat melesat sambil membawa angin tebal dan dingin. Ding! Bayangan hitam yang sangat besar tiba-tiba muncul dan muncul. Punggungnya yang tebal seperti perisai yang berdiri tepat di depan Xiao Yan. Tombak berdarah itu dengan kuat menekannya. Tiba-tiba, angin seperti badai bertiup dengan kencang. Kekuatan angin itu sedemikian rupa sehingga bahkan membawa suara guntur yang samar. Sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat dia mundur 2 langkah. Tangannya bergetar saat dia benar-benar memblokir serangan Fan Lao yang berisi kemarahan yang terakhir. Tatapan Xiao Yan terangkat sedikit. Ia melewati penguasa Suan berat dan melihat wajah Fan Lao yang gelap, dingin, dan buas. Mata yang terakhir memancarkan niat membunuh dan darah yang tak tertandingi. Bajingan kecil, aku ingin membuat lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhmu. Petik 2. Fan Lao tertawa dengan cara yang buas dan menyeramkan. Tangan yang memegang tombak darah tiba-tiba berputar dan menjauhkan tombak darah dari penggaris. Itu segera membawa busur bercahaya merah darah karena sekali lagi menembus ke depan. Saat ini Anda masih belum memiliki kualifikasi itu. Xiao Yan tersenyum. Seutas cahaya perak tiba-tiba berkedip dan muncul dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergerak dan segera keluar dari darah tombak dengan cara seperti hantu. Api hijau yang mengandung panas besar bertahan di atas jari-jarinya yang terkepal saat itu menghantam wajah Fan Lao tanpa tindakan mewah. Fan Lao juga menjadi sangat marah ketika berhadapan dengan Xiao Yan, yang licin seperti roti. Aura darah serupa bertahan di tangan kanannya, dan kuku tajamnya yang seperti pisau menjentikkan dengan lembut. Seseorang hanya bisa mendengar sedikit suara, "Ci", seolah-olah ruang telah terkoyak saat ini. Kelima jari itu ditekan bersama, menjadi seperti pedang berdarah tajam yang menembus ke arah tinju Xiao Yan. Angin deras yang tajam itu seperti pisau tajam. Suara pisau tajam yang memotong kertas tipis menyebabkan tubuh seseorang meluap dengan hawa dingin tertentu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan tajam yang terkandung di dalam paku Fan Lao yang agak aneh. Dari suaranya, tingkat ketajaman paku ini sepertinya tidak lebih lemah dari tombak berdarah. Tabrakan langsung antara paku itu dengan tinju fisiknya sangat merugikan dirinya. Pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Dalam sepersekian detik,
Lengan Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan nyala api berwarna hijau yang menutupi tinjunya tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi bola api berwarna hijau yang melesat ke arah Fan Lao. Bola api yang meninggalkan tangannya seperti bola meriam yang baru saja meninggalkan cangkangnya. Saat itu melarikan diri, suhu yang ditekan sebelumnya benar-benar meletus. Warnanya segera menjadi lebih dalam. Beberapa lipatan bahkan muncul di ruang tempat bola api itu melewatinya, tampak seperti langit gurun. Itu menjadi ilusi karena distorsi. Perubahan serangan Xiaoyan hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, pada saat Fan Lao merasakannya, nyala api berwarna hijau tua telah mencapai dia. Suhu panas masih berhasil menyebabkan kulitnya merasakan gelombang rasa sakit yang membakar meski diisolasi oleh penutup doki. Itu sudah mustahil untuk mengelak pada jarak seperti itu. Karena itu, Fan Lao tidak mundur sedikit pun. Gelombang doki berwarna darah yang kuat mengalir keluar dari pori-pori kulitnya. Segera, film cahaya berwarna darah menggumpal dan terbentuk di telapak tangannya. Meledak, tubuh Xiaoyan melintas dan mundur. Dia menatap bola api hijau tua yang berada di dekat Fan Lao. Suara yang jelas tiba-tiba keluar saat mulutnya bergerak. Cahaya kuat meletus dari bola api saat suaranya terdengar. Tiba-tiba, suara keras tiba-tiba bergema di langit. Api panas meringkuk ke segala arah dari titik ledakan. Lengan Xiaoyan melambai dan riak panas yang menyebar ke depannya tersebar. Matanya menyipit saat dia menyaksikan gelombang api menyebar. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa serangan dengan kekuatan seperti itu tidak akan mampu melukai orang yang kuat seperti Fan Lao. Saat Xiaoyan melihat, pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba melesat dan menyebar dari gelombang api. Tubuh Fan Lao perlahan melayang dari dalam pilar cahaya. Saat ini, ekspresinya masih galak. Tangan kanannya mengangkat tombak berdarah tajam ke atas sementara tubuhnya setengah berputar, mengambil posisi melempar. Doki berwarna darah yang menyebar ke seluruh tubuhnya juga tampaknya telah mengalami kekuatan hisap karena mengalir tanpa henti ke tombak darah. Warna tombak darah menjadi semakin gelap setelah jumlah doki yang lebih banyak dituangkan. Sesaat kemudian, tampaknya menjadi seperti darah segar yang dipadatkan. Bau berdarahnya semakin pekat, dan busur cahaya berwarna darah memancarkan gugusan terang yang dingin kemanapun ia melewatinya. Tombak tajam itu sepertinya memiliki kekuatan untuk menembus semua pertahanan. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius saat tombak berwarna darah menggumpal. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan Fan Lao kali ini benar-benar mencapai titik di mana dia telah berusaha maksimal. Serangan yang berisi kekuatan penuh dari Do Huang sudah cukup untuk menghancurkan puncak gunung. Oleh karena itu, bahkan dengan dukungan Yao Lao, Xiaoyan masih tidak berani meremehkan sedikit pun untuk itu. Penguasa Suan berat di tangan Xiaoyan perlahan diangkat. Gelombang api hijau yang kuat doki melonjak keluar dari dalam tubuhnya sebelum dituangkan tanpa henti ke dalamnya. Kedua orang di langit yang berjarak kurang dari 100 meter ini telah turun ke keheningan yang tidak biasa pada saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa di bawah keheningan ini ada badai yang menakutkan yang sedang diseduh. Selain itu, pelepasan badai ini terjadi di saat berikutnya. Tombak berdarah di tangan Fan Lao akhirnya berhenti menyerap doki di bawah tatapan kaget dari banyak orang. Pada saat ini, tombak darah itu berputar sedikit, dan sebenarnya mampu menciptakan riak di angkasa. Energi yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Tangan tajam Fan Lao dengan kuat memegang tombak darah yang bergetar berulang kali. Pucat telah muncul di wajahnya yang terlihat ganas saat ini. Mata merah darah itu menatap Xiaoyan dengan seksama sementara tawa aneh terdengar di langit, bajingan kecil. Semuanya berakhir. Tawa aneh baru saja terdengar ketika Fan Lao berhenti memberi Xiaoyan waktu ekstra untuk mengumpulkan doki. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan tombak darah yang berisi semua kekuatannya meninggalkannya. Pemakan bodhisattva darah agung. Tak terhitung banyaknya orang di bawah ini tiba-tiba merasakan aroma darah yang sangat pekat menerkam saat tombak darah meninggalkan tangannya.
Semua orang merasa seolah-olah berada di jurang yang dalam meski berada di bawah sinar matahari yang intens. Tubuh mereka terasa dingin, dan langit yang semula cerah juga ditutupi oleh udara berdarah yang kabur. Seluruh tempat itu sunyi dan suram. Perubahan mendadak di lingkungan mereka menyebabkan pertempuran di medan pertempuran di langit menjadi jauh lebih membosankan. Banyak tatapan membawa kejutan saat mereka dilemparkan ke tempat Fan Lao dan Xiao Yan berada. Ini terutama ketika semua orang melihat tombak panjang berwarna darah yang lolos dari tangan Fan Lao. Sejumlah ahli dari Black Corner Region segera mengeluarkan teriakan terkejut. Ini sebenarnya adalah pemakan bodhisattva darah agung. Fan Lao sebenarnya dipaksa oleh pemuda itu sampai-sampai harus menggunakan teknik do semacam ini. Orang tua ini pasti benar-benar gila karena amarahnya. Dia bahkan menggunakan teknik do kelas D. Sepertinya pemuda berjubah hitam itu dalam situasi yang mengerikan. Sebagian besar ahli do Huang yang meninggal di tangan Fan Lao telah kalah karena gerakan ini. Sementara teriakan kaget ditransmisikan di langit, petir berwarna darah tiba-tiba menerobos penghalang di langit pada saat itu. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam sekejap mata, itu membawa bau berdarah yang menjijikkan saat muncul di pandangan Xiao Yan. Udara panas yang menyengat terhirup ke dalam paru-paru Xiao Yan saat penguasa Suan berat yang hitam pekat itu diangkat tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, warna hitam itu telah berubah menjadi merah tua, seperti penggaris yang berisi nyala api. Angin menakutkan yang dibawa oleh petir berwarna darah menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan menegang. Matanya menatap warna berdarah yang menembus udara. Sesaat kemudian, teriakan yang tajam dan tegas dikeluarkan dan penguasa yang berat itu segera menebas dengan marah. Postur itu seolah-olah dia ingin membelah tanah. Tsunami yang memecah api. Pilar energi berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung ditembakkan dari penguasa Suan berat saat teriakan dingin dan tajam dipancarkan. Udara berulang kali bergetar dan pecah, membentuk distorsi kemanapun ia melewatinya, seperti kaca yang pecah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai jenis emosi, pilar energi berwarna hijau muncul sesaat sebelum bertabrakan dengan warna darah seperti meteorit. Tabrakan tersebut menyebabkan warna langit berubah. Pada saat ini, ledakan yang benar-benar hebat dan menakutkan tiba-tiba terjadi. Bang! Ledakan seperti guntur bergulir yang menyebabkan gunung runtuh dan tanah terbelah tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Saat itu, banyak orang yang telinganya tuli sementara di bawah suara gemuruh ini. Riak energi seperti tornado meletus dari titik kontak antara pilar energi berwarna hijau dan energi berwarna darah di bawah langit cerah sebelum menyapu seluruh tempat saat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan. Ruang menjadi terdistorsi tak tertahankan pada titik di mana energi bersentuhan. Lipatan dalam bisa terlihat dengan jelas. Tabrakan dari serangan paksa penuh antara Xiao Yan dan Fan Lao ini bahkan telah menyebabkan ruang itu sendiri hancur berantakan. Tabrakan antara Do Huang sebenarnya sangat menakutkan. Badai energi yang dipenuhi dengan api berwarna hijau dan energi berwarna darah lebarnya ratusan kaki. Itu tampak seperti orang yang sangat besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat badai bergejolak dengan hebat, kekuatan destruktif yang dipancarkannya juga menyebabkan ekspresi dari banyak orang kuat di langit berubah tanpa sadar. Bagian bawah badai energi terhubung ke Akademi Dalam. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur total saat ini. Selain menara pemurnian ki langit yang berkobar, hitam pekat, semua bangunan dan bahkan pepohonan di sekitar beberapa ratus meter benar-benar berubah menjadi reruntuhan saat badai melanda. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu menyebabkan para siswa yang bersembunyi dari kekacauan di kejauhan menjadi terpana. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Setelah menghancurkan salah satu sudut Akademi Dalam hingga benar-benar berantakan, badai yang menyapu perlahan melemah sebelum benar-benar menghilang. Hilangnya badai menyebabkan langit yang agak gelap dan khusyuk sekali lagi memulihkan dirinya yang sejuk dan cerah. Yang tersisa hanyalah kekacauan total.
Banyak sesepuh di langit memandangi akademi dalam di bawah setelah badai menyebar. Sudut mulut mereka bergerak sedikit tanpa sadar. Jika mereka bertarung beberapa kali lagi, kemungkinan akademi dalam akan hancur total dalam pertempuran sengit ini dan tidak membutuhkan letusan api jantung jatuh untuk melakukannya. Dibandingkan dengan sakit hati yang dirasakan para sesepuh di keadaan menyedihkan dari akademi dalam setelah kehancuran, orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam sedang mengincar pemuda berjubah hitam di kejauhan dengan wajah terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan benar-benar bisa keluar tanpa cedera dari serangan yang begitu kuat oleh Fan Lao. Teknik Do yang digunakan anak muda ini sebelumnya setidaknya adalah dari kelas D. Jika tidak, itu tidak akan bisa sepenuhnya memblokir pemakan bodhisattva darah agung Fan Lao. Hati semua orang tiba-tiba mengerti saat mereka mengingat aura kuat dari cahaya penguasa yang muncul dengan maksud untuk merobek ruang itu sendiri. Mereka diam-diam tapi langsung merasakan keseriusan tambahan saat menghadapi pemuda di kejauhan. Di kelas mereka ini, teknik Do kelas Xuan biasa tidak lagi memiliki banyak dampak jika seseorang ingin melukai atau membunuh lawan yang memiliki kekuatan serupa. Hanya di kelas Do teknik yang bisa mencapai keajaiban seperti itu. Oleh karena itu, teknik Do kelas D adalah sesuatu yang benar-benar memiliki ancaman terhadap ahli kelas Do Huang atau bahkan Do Huang ini. Namun, teknik Do kelas D sebagian besar diciptakan dan ditinggalkan oleh orang-orang kuno yang memiliki kecerdasan dan peluang besar. Lagi pula, jika seseorang ingin membuat teknik Do, dia akan membutuhkan sedikit keberuntungan di atas persyaratan keras dari kekuatan seseorang. Oleh karena itu, para ahli yang memiliki kualifikasi untuk membuat teknik Do semuanya adalah orang-orang terkenal di benua itu, dan mereka yang dapat membuat teknik Do kelas D adalah keberadaan yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Oleh karena itu, teknik Do kelas D adalah barang langka bahkan di seluruh benua. Jika faksi kelas 2 biasa ingin mendapatkannya, mereka akan memperlakukannya seperti harta karun terbesar dari faksi mereka. Selain itu, beberapa dari para ahli yang hanya tahu bagaimana fokus pada pelatihan tidak memiliki banyak teknik Do yang bisa mereka kalahkan di atas doki mereka yang kuat. Orang seperti ini sangat umum di benua itu. Akan baik-baik saja jika mereka bertarung dengan orang lain yang kekuatannya jauh lebih lemah dari mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah menggunakan serangan doki secara acak untuk menyebarkan teknik Do yang digunakan lawan. Namun, jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya mendekati mereka, kemungkinan mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan membiarkan lawan mereka menghabisi mereka meskipun lebih lemah. Kekuatan permukaan seseorang hanyalah pencegah. Faktor yang paling menentukan adalah kekuatan bertarung seseorang. Kekuatan bertarung semacam ini bergantung pada 3 faktor kunci, kelas dan kekuatan seseorang, metode ki seseorang, dan teknik Do yang dimiliki seseorang. Jika seseorang memiliki ketiga kondisi tersebut, tidak sulit untuk melompat melintasi level atau bahkan melintasi kelas untuk menantang lawannya. Xiao Yan adalah orang seperti itu. Sepanjang perjalanannya, sebagian besar lawan yang dia temui lebih kuat darinya saat itu. Namun, sebagian besar ahli ini dikalahkan olehnya. Apa yang dia andalkan untuk melakukan ini adalah metode Ki, Flame Mantra, dan teknik Do yang kuat. Oleh karena itu, teknik Do kelas D dipandang lebih penting oleh para ahli yang berasal dari kelas Do Huang dan di atasnya dibandingkan dengan kelas lainnya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa hati mereka akan merasa iri dan bahkan cemburu ketika mereka melihat bahwa di usianya yang masih muda, Xiao Yan telah menguasai teknik Do yang kuat yang cukup untuk menandingi pemakan bodhisattva darah hebat dari Fan Lao. Warna putih pucat telah muncul ke wajah buas Fan Lao di langit yang jauh. Jelas, pemakan bodhisattva darah agung yang kuat yang dia gunakan sebelumnya sangat melelahkannya. Namun, dia tidak mendapatkan banyak efek meski menggunakan teknik Do yang begitu kuat. Fan Lao tanpa sadar merasakan semacam keinginan untuk memuntahkan darah ketika dia melihat pemuda berjubah hitam yang masih berdiri di sisi yang berlawanan.
Bajingan kecil ini memang sangat kuat. Sepertinya tidak akan banyak efeknya jika aku terus mengganggunya. Kuku tajam seperti pisau ditarik melewati ruang dan membawa kilau dingin yang pekat. Itu sama gelapnya dengan tatapan Fan Lao yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi kekuatan yang tiba-tiba melonjak dari orang ini seharusnya bukan miliknya. Saya pikir itu pasti karena dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang aneh. Namun, peningkatan dari teknik rahasia memiliki batas waktu tidak peduli betapa anehnya itu. Setelah itu selesai, kekuatannya akan kembali ke kelas aslinya. Pada saat itu, membunuhnya pasti akan semudah membalikkan tangan. Petik 2. Harus dikatakan bahwa Fan Lao memang layak menjadi ahli yang berkutat di wilayah Black Corner. Dia hampir tidak bisa menebak sesuatu setelah beberapa pertukaran. Namun, Xiao Yan juga sangat menyadari hal ini. Dia bukan orang bodoh, dan tentu saja tidak akan memberi Fan Lao kesempatan untuk menunda waktu. Karena Fan Lao sudah memiliki niat untuk membunuhnya, dia tidak lagi berbelas kasihan dalam setiap tindakannya. Tindakan terbaik adalah membunuh anjing tua Fan Lao dan melenyapkan masalah lebih lanjut jika ada kesempatan. Bagaimanapun, efek pembalasan liar dan gila oleh seorang ahli Do Huang akan membuat orang sakit kepala hebat. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia tidak ragu sedikit pun. Dengan membalikkan tangannya, dia menempatkan penguasa Suan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak setelah kehilangan kendali dari senjata seberat itu. Cahaya berwarna perak melintas di bawah kakinya memancarkan raungan petir samar sebelum tubuhnya bergetar dan berubah menjadi garis hitam. Itu berkedip sebelum berkedip ke arah Fan Lao. Fan Lao, yang fokusnya pada Xiao Yan, merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan bergerak. Setelah memutuskan untuk bersembunyi sementara, Fan Lao membalik sayap darahnya dan dengan cepat menembak kembali. "Kamu ingin melarikan diri?" Tawa dingin yang keras terdengar di langit. Segera, tubuh Xiao Yan muncul seperti hantu di depan Fan Lao saat suara gemuruh terdengar samar. Kecepatan yang Xiao Yan tunjukkan tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Fan Lao sedikit berubah. Namun, reaksinya cukup cepat. Saat Xiao Yan muncul, paku tajam menjadi seperti pisau yang menembus tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan tidak mundur tetapi maju dalam menghadapi serangan tajam Fan Lao. Cahaya perak di bawah kakinya dengan aneh berkedip dan memasuki tempat di dekat dada Fan Lao. Kelima jarinya tiba-tiba mengepal saat mereka segera menghancurkannya dengan keras. Bang! Film darah melingkar muncul saat tinju itu dengan keras menghantam dada Fan Lao. Kekuatan yang terkandung di tinju berkurang lebih dari setengah. Meskipun demikian, kekuatan sisa masih mengguncang Fan Lao sampai dia mundur 2 langkah dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tidak beristirahat atau berhenti setelah satu serangannya membuat kontak. Tubuhnya sekali lagi maju dengan cara seperti kilat. Lengannya bergetar saat tinjunya meninggalkan bayangan. Angin dari tinjunya bertiup seperti angin dingin yang tajam. Fan Lao benar-benar turun ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan jarak dekat seperti badai liar dari Xiao Yan. Dia berulang kali mengelak dengan cara yang menyedihkan. Kadang-kadang, tinju dari Xiao Yan akan memukulnya dengan keras karena kecerobohannya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Tak terhitung banyaknya siswa di kejauhan menyaksikan Xiao Yan yang menunjukkan kekuatannya dan benar-benar menekan seorang ahli Do Huang sampai yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas. Banyak mata cerah itu dipenuhi dengan gairah liar yang sulit disembunyikan. Jika pandangan seseorang dialihkan ke seluruh medan pertempuran di langit, seseorang akan melihat sosok manusia berkedip dan mendengar ledakan berulang yang dibuat dari doki yang bentrok bersama. Kadang-kadang, akan ada orang kuat yang akan menjauh dari medan pertempuran. Dari penampilan yang bergoyang dari sosok itu, terlihat jelas bahwa orang tersebut terluka parah. Apa yang menyebabkan semua orang merasa sedikit terhibur adalah bahwa para ahli yang telah meninggalkan medan pertempuran terluka tidak hanya terdiri dari sesepuh di Akademi Jianan. Beberapa dari mereka dari Black Corner Legend,
juga terluka setelah menerima serangan gabungan dari beberapa orang di medan pertempuran yang kacau balau. Tentu saja, lingkaran pertempuran yang merupakan faktor penentu dalam upaya merebut api surgawi ini masih antara Suqian dan Tetua Perak Emas. Pandangan semua orang beralih ke pertempuran yang jauh dari medan pertempuran, tetapi hanya bisa mendengar ledakan keras dari tabrakan. Sulit bagi seseorang untuk merasakan sosok manusia dengan mata telanjang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah samar-samar melihat tiga sosok manusia mengganggu satu sama lain berulang kali setelah menyipitkan mata. Konflik dengan wilayah sudut hitam ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun dengan jumlah orang kuat yang berpartisipasi. Riak energi yang pada dasarnya menghilangkan matahari menyebabkan hati para siswa yang menonton di bawah merasakan panas yang membara di hati mereka. Apakah alasan mengapa seseorang hidup dan menghabiskan banyak usaha untuk berlatih bukan karena mereka ingin berdiri di puncak kekuasaan dan menjadi orang kuat yang dipandang orang lain? Sementara semua orang menempatkan fokus mereka pada pertempuran besar yang kacau di langit, tidak ada yang menyadari bahwa lapisan film energi berwarna hitam di menara penyulingan langit-langit yang berkobar, yang rusak tanpa sadar dan diam-diam menjadi lebih tipis sekali lagi. Jika seseorang mengamati dengan cermat, dia bahkan akan dapat melihat sepasang mata segitiga yang sangat gelap dan dingin di bawah lapisan energi. Mata ular yang gelap dan dingin itu perlahan bergerak saat melihat ke langit. Akhirnya, mereka berhenti di Han Feng dan Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika api surgawi naik di tubuh mereka berdua. Panas di dalam sepasang mata ular itu juga diam-diam melonjak tinggi. Keserakahan yang sangat mirip manusia juga lahir di dalam diri mereka. Tampaknya Xiao Yan dan Han Feng tidak hanya ingin menelan Flame Heart Flame. Yang terakhir, sepertinya memiliki pemikiran yang sama tentang mereka. Suara angin kencang, yang dibawa oleh sosok manusia yang berkedip, terdengar berulang kali di langit biru. Ledakan energi itu seperti bunyi petasan yang terdengar berulang kali. Riak energi yang kuat adalah sesuatu yang masih samar-samar bisa dirasakan meskipun jaraknya lebih dari 50 meter. Sebagian besar akademi dalam saat ini dihancurkan oleh sisa gelombang yang menyebar dari pertarungan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak sisa. Sementara mereka mundur, banyak tatapan terfokus pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas dan kegembiraan saat mereka berhenti di medan pertempuran tertentu. Di tempat ini, sosok muda meletus sembarangan. Lawannya, seorang ahli Do Huang yang memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah sudut hitam, telah dirugikan dan tampak sangat sengsara. Sepertinya Xiao Yan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar saat dia melihat dua sosok manusia yang samar-samar itu dari atas sebuah gedung. Keterkejutan dalam suaranya tidak sedikit pun tersembunyi. Sosok cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Melihat wajah cantik itu, secara mengejutkan adik sepupu Liu Qing, Liu Fei. Pada saat ini, kecantikan ini, yang menaruh dendam besar pada Xiao Yan, tidak lagi menunjukkan ekspresi kebencian di matanya saat mereka melihat sosok di langit. Tangan halusnya menutupi bibir merahnya sementara matanya yang cantik memantulkan kedipan aneh. Wajah cantiknya itu ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia pandang rendah saat ini akan menunjukkan kekuatan menakutkan yang bahkan membuat Liu Qing terkejut. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas seorang siswa. Bahkan beberapa sesepuh dalam akademi dalam tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiao Yan setelah pertarungan yang terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah. Kekuatan yang saat ini diperlihatkan Xiao Yan benar-benar menyebabkan gadis yang angkuh dan tidak masuk akal ini menjadi anak kucing kecil yang bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini sudah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan atau menyinggung. Ini karena dukungan terbesarnya saat ini, Liu Qing,
juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, saat Xiaoyan menekan Fan Lao kelas Do Huang sampai yang terakhir berakhir dalam kerugian, dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia singgung dan siapa yang tidak bisa dia. Hua, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya tepat saat pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik tertuju ke medan pertempuran tempat semua siswa akademi dalam fokus. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul ke permukaan. Ledakan oktan. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi kaku saat dia sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit. Tangan yang hendak membanting ke bahu yang terakhir tiba-tiba menegang. Siku menonjol ke depan dengan cara yang aneh dan tubuhnya menyerbu ke depan. Gelombang angin kencang menggumpal seketika di sikunya. Akhirnya, itu membawa suara ledakan udara yang dalam bersama dengan teriakan dingin saat itu dengan keras menghantam dada Fan Lao yang berwajah pucat. Bang! Suara teredam yang dalam dari benturan tubuh fisik terdengar di langit. Semua orang samar-samar bisa melihat lapisan film darah yang telah tertinggal di tubuh Fan Lao hancur total saat siku Xiaoyan mendarat dengan kuat di dada mantan. Serangan liar dan ganas dari Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda Douqi dangkal muncul di dalam tubuh Fan Lao. Selaput darah yang merupakan satu-satunya yang digunakan untuk melindungi hidupnya dihancurkan oleh yang pertama. Oleh karena itu, kekuatan kuat yang datang ke arahnya benar-benar meledak di dadanya dengan cara yang tidak terkendali. Grok, dengan selaput darah hancur, Fan Lao, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan itu menyembur dengan liar dan kemerahan halus segera melonjak di wajah pucat Fan Lao. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan. Tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Akhirnya, ia mendarat dengan keras ke beberapa puing, menyebabkan pecahan batu menembak dan menyebar ke segala arah. Kekalahan Fan Lao menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kekalahan seorang ahli Do Huang merupakan kerugian yang cukup besar bagi pihak dari wilayah sudut hitam. Selain itu, saat Fan Lao dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa menahan Xiaoyan. Jika Xiaoyan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang kacau, jalan buntu pasti akan segera dipatahkan. Akhirnya, wilayah sudut hitam, yang semula berada di atas angin mungkin situasinya diubah oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang tidak hanya dipahami oleh para ahli yang bertarung, tetapi siswa dari Akademi dalam di bawah yang tak terhitung jumlahnya juga secara jelas menyadarinya. Oleh karena itu, saat Fan Lao meludahkan darah dan jatuh ke tanah, sorak-sorai yang liar, ceria, dan nyaring dikombinasikan satu sama lain sebelum bergegas ke awan. Sorakan ini tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiaoyan terfokus pada tempat di mana Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura yang lemah. Dia mampu untuk sementara bersaing dengan seorang ahli Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Meskipun itu pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkan Fan Lao jika dia menunjukkan kekuatan Yao Lao secara sembarangan, Xiaoyan dengan jelas memahami bahwa ada ketakutan serupa terhadap identitas Yao Lao yang terungkap. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di tempat ini. Jika dia ceroboh dan membiarkan seseorang melihat sesuatu, itu bukan kabar baik bagi Xiaoyan, yang kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi Yao Lao. Namun, meskipun Xiaoyan tidak dapat melepaskan seluruh kekuatan Yao Lao, tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan, api inti teratai hijau, dan pengekangan yang dikenakan pada Fan Lao untuk mengalahkan yang terakhir. Saya tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Kekejaman tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan. Dia jelas mengerti betapa merepotkannya untuk membentuk perseteruan darah dengan seorang elit Do Huang.
Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menghancurkan musuhnya yang lemah sepenuhnya. Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hatinya saat tubuh Xiao Yan bergerak dengan cepat. Seseorang bisa melihat sayapnya mengepak sebelum tubuhnya berubah menjadi sekelompok api hijau. Segera, itu menjadi seperti meteorit yang jatuh ke tanah saat menabrak tempat di mana Fan Lao mendarat sebelumnya di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Anjing tua, pergi dan mati. Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras bergema di langit. Api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara seperti kilat. Itu menabrak puing-puing dengan ledakan. Riak kuat segera menyebar dan mengubah beberapa pecahan batu di sekitarnya menjadi bubuk. Banyak garis retakan yang setebal lengannya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Ah! Teriakan tajam dengan cepat terdengar saat nyala api hijau itu menghantam. Cahaya berdarah segera keluar dari tempat api hijau menyebar. Cahaya berdarah itu gelap dan benar-benar berbeda dari diri agung yang agung sebelumnya. Kecepatan pijar darah itu sangat menakutkan. Dengan sekejap, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah. Baru saat itulah sosok di dalamnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fan Lao yang tubuhnya berlumuran darah. Namun, penampilan yang terakhir sangat menyedihkan saat ini. Tidak hanya tubuhnya berlumuran darah segar tetapi seluruh tubuhnya jauh lebih lemah. Cara itu seolah-olah dia adalah mayat kering yang darahnya telah dikuras habis oleh seseorang. Apa kecepatan yang hebat, api hijau menyala di tanah dan Xiao Yan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap dan dingin saat dia melihat Fan Lao berwajah pucat di kejauhan yang tampaknya sedang menghirup udara terakhirnya. Dari tampang penampilan pihak lain, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa orang tua ini telah langsung menguapkan darah cair di dalam tubuhnya dan melepaskan kecepatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa berharap untuk mencocokkan. Hanya alasan inilah dia menghindari kematian yang tak terhindarkan. Xiao Yan, Anda benar-benar berpikir untuk memusnahkan saya ketika saya sedang down. Fan Lao menjaga jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara serak yang keras. Penggemar pemimpin sekte, bukankah terlalu menggelikan bagimu, seseorang dari wilayah sudut hitam, untuk mengatakan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang sepertimu? Xiao Yan tertawa dingin saat dia mengejek. Tatapannya tertuju pada Fan Lao saat doki di tubuhnya bergejolak dan siap untuk sekali lagi melepaskan gerakan membunuh. Ekspresi Fan Lao berwarna hijau dan putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, sebenarnya, masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Saya juga berbagi pemikiran yang sama. Xiao Yan membelai dagunya saat dia berpikir dalam-dalam sesaat setelah mendengar kata-kata Fan Lao. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya. Namun, sama seperti Fan Lao sejenak tertegun oleh reaksinya, guntur bergulir samar tiba-tiba terdengar. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Mata Fan Lao menyusut saat suara guntur muncul. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan tinjunya menghantam dadanya. Seteguk darah dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi cahaya darah yang menghilang dari tempat aslinya begitu itu terjadi. Tubuh Xiao Yan muncul dengan cara yang aneh begitu Fan Lao menghilang. Sebuah tinju ditinju dengan keras dan mengenai bayangan sisa yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu tempat itu. Akhirnya, itu berhenti di langit beberapa ratus meter jauhnya. Fan Lao, yang wajahnya hampir transparan, sekali lagi berkedip dan muncul di tempat itu. Bayangan lain ya, aku ingin melihat seberapa banyak darah segar yang bisa kamu gunakan. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi busur yang padat dan dingin. Dia baru saja akan mengejar Fan Lao dengan niat menghabisinya ketika suara jelas dari penghalang energi yang hancur tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tapi memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan semua medan pertempuran di langit berhenti sementara. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah. Akhirnya,
Mereka berhenti di atas menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, yang atapnya sudah rusak. Wajah semua orang segera berubah drastis. Ini buruk, bajingan itu benar-benar akan membuka segel lagi. Ekspresi Sukian segera berubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, dan suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah ini api surgawi dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar? Benar-benar tidak terduga bahwa ia telah berkumpul dan membentuk sebuah kecerdasan. Tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke atas menara. Matanya dipenuhi dengan panas yang membara karena tubuhnya sangat bersemangat sehingga mulai bergetar saat ini. Lapisan energi berwarna hitam di puncak menara telah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi nyala api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu tubuh setiap orang di langit, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.